Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok A4 akan mempresentasikan mengenai sistem monitoring kepadatan lalu lintas proyek yang kami buat. Saya Lupiansyah Putra Dian Fadila dengan NRP 1520222144 dan rekan saya. Saya Fadil Husna Minalisti dengan NRP 15/2022/134. Dan saya Muhammad Ridwan Firliandi dengan NRP 15/2022/136. Serta saya Rio Anugrah Kusbianto dengan NRP 15/2022/198. Oke, latar belakang dari proyek ini adalah kepadatan lalu lintas adalah masalah umum di perkotaan menyebabkan kemacetan, polusi, dan stres bagi pengendara. Pemantauan kepadatan lalu lintas secara manual membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Maka solusi otomatis dapat membantu memantau lalu lintas secara efisien dan memberikan informasi real time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Proyek ini kami ambil dan bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat menganalisis video lalu lintas secara real time, mendeteksi kendaraan dalam bentuk mobil, dalam video, menghitung jumlah kendaraan untuk menentukan tingkat kepadatan lalu lintas, menampilkan hasil analisis secara visual, dan mencatatnya dalam file log untuk analisis lebih lanjut. Proyek ini manfaatnya untuk membantu pihak berwenang memantau kondisi lalu lintas secara real time, memberikan informasi kepada pengendara untuk menghindari rute yang padat, dan memungkinkan analisis data lalu lintas untuk perencanaan infrastruktur yang lebih baik. Untuk masalah kodenya akan diserahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa codingan yang telah kami buat. Dan NAMPI. SCS yaitu modul untuk berinteraksi dengan interpreter Python. Lalu yang kedua ada CV2, yaitu modul OpenCV untuk pengolahan gambar dan video. Lalu ada Time, yaitu modul untuk operasi yang berkaitan dengan waktu. Kayak QT5, modul untuk membuat antar buka pengguna grafis. Dan NAMPI untuk modul operasi matematika dan array. Lalu di sini ada kelas Show Image. Show Image adalah kelas utama yang mewarisi dari kelas Key Main Window. Nah, lalu di sini ada init, yaitu konstruktor kelas yang menginisialisasi beberapa atribut dan memanggil metode init. Lalu init UI, yaitu mengatur antar muka pengguna termasuk judul, ukuran, jendela, dan menambahkan berbagai widget seperti tombol dan label. Lalu di sini ada select file, yaitu suatu fungsi yang bertujuan untuk membuka dialog pemilihan file untuk memilih file video yang akan diproses. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Ya, selanjutnya ada start monitoring, yaitu untuk memulai monitoring dengan membaca file video menginisialisasi pengenalan mobil dan mengatur tingkat kepadatan. Lalu ada pause monitoring, yaitu menghentikan sementara monitoring, dan ada stop monitoring, menghentikan monitoring sepenuhnya dan membersihkan result yang digunakan. Lalu ada update frame, yaitu memperbarui frame video dengan mendeteksi mobil, menghitung kepadatan, menambahkan teks ke frame, dan menampilkan hasil pada QLabel. Lalu ada update sensitivitas label, memperbarui teks label, sensitivitas deteksi saat nilai slider berubah, dan terakhir mainnya yaitu untuk memulai aplikasi PKT5 dengan membuat instance dari show image dan menampilkan jendela utama. Baik, terima kasih pada rekan Rio dan Muhammad Ridho. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang output dari project yang telah kita buat. Pertama, ini tampilan dari UI-nya. Di sini terdapat beberapa button, yaitu ada 4. Yang pertama ada pilih file video, lalu mulai monitoring, ada jeda, dan berhenti. Di sini juga ada kepadatan dan waktu. Pertama, kita klik pilih file video, lalu kita pilih video yang akan diputar. Ini open, lalu kita klik mulai monitoring. Nah, terlihat di dalam video tersebut ada padatan,
yang mengidentifikasi bahwa kepadatan dalam video tersebut itu masih rendah. Lalu di bawahnya juga ada waktu yang menunjukkan jam dan tanggal sekarang. Nah, kepadatan mulai naik jadi sedang kan tadi rendah. Jika ingin menjeda video tersebut, kita bisa klik jeda. Nah, maka video akan terhenti. Jika ingin memulainya lagi, kita tinggal klik mulai monitoring lagi dan akan memplay video tersebut. Lalu jika ingin berhenti, ya kita tinggal klik berhenti. Mungkin itu penjelasan dari proyek yang telah kita buat. Terima kasih juga pada rekan-rekan yang sudah membantu. Baik, di sini saya akan melanjutkan bahwa ada flowchart juga. Pertama itu kita mulai start, lalu menginisialisasi aplikasi. Setelah menginisialisasi aplikasi, kita menginisialisasi UI, lalu ke event loop. Habis dari event loop kita memilih file dari video. Terus itu mulai pemantauan dan memeriksa apakah file video dipilih. Jika file video tidak dipilih, maka akan menampilkan peringatan, dan jika dipilih maka akan membuka file video, lalu lanjut ke memeriksa apakah video itu terbuka. Jika video itu tidak terbuka, maka akan menampilkan kesalahan, dan jika video itu terbuka, maka akan memuat hardcascade tersebut. Jika hardcascade-nya tidak dimuat, maka akan menampilkan kesalahan juga, dan jika hardcascade-nya dimuat, maka sistem akan menginisialisasi tingkat kepadatan, lalu memulai timer dan memperbarui frame. Dari memperbarui frame kita bisa langsung ke membaca frame dan pemantauan. Kita akan mulai dari membaca frame dulu. Setelah membaca frame, apakah frame dibaca dengan sukses? Nah, jika tidak, itu akan menghentikan pemantauan, dan jika iya, maka frame tersebut akan mengubah menjadi grayscale dan mendeteksi mobil, lalu memperbarui waktu saat ini. Nah, jika waktu untuk memperbarui kepadatan, jika tidak, maka akan memperbarui tampilan frame. Jika belum, waktunya memperbarui kepadatan. Jika iya, maka akan menghitung kepadatan dan memperbarui label. Dari sini kita akan balik lagi ke memperbarui frame. Nah, dari sini kita akan lanjut ke jeda pemantauan, lalu jeda pemantauan akan menghentikan pemantauan, setelah itu melepaskan video, membersihkan tampilan, dan menutup file log, lalu end. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang output project yang telah kita buat dan flowchart yang sudah dibangun. Saya akan kembalikan pada teman saya Lutfiansah. Silahkan. Dengan implementasi sistem deteksi monitoring kepadatan lalu lintas yang sudah kami buat, kita tidak hanya mendapatkan gambaran real time mengenai kondisi lalu lintas, tapi juga bisa diimplementasikan untuk membuka peluang untuk mengoptimalkan manajemen lalu lintas secara keseluruhan. Investasi pada teknologi ini investasi yang untuk masa depan, mobilitas yang lebih lancar, efisien, dan aman bagi seluruh masyarakat. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.